Ramadan sama ayahnya dah. Paham ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi yang sama-sama kita hormati di bersama Sofian Sauri, sama-sama kita hormati dua SD Asia, yang sama-sama kita hormati Ketua Kampung Nanggelang Pulau Bapak Hedi, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam tawafukan sementara pengajian kita yang biasanya kita laksanakan pada minggu pertama di awal bulan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Untuk itu kami selaku pengurus Al-Kautsar mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu selama ini sehingga pengajian kita dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa-apa yang telah bapak-bapak keluarkan akan Allah balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai acara pengajian pada hari ini. Untuk waktu yang tepat, kami persilakan kepada Ustaz Sofian Sauri. Dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد bersama hormati segenap pengurus daripada Sekolah Kelautan khusus serta Ibu Taufik Al-Qawi Bapak Latif Bapak Ketua RT maupun Ibu Bapak 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 Heri dan yang lainnya mohon maaf tidak dapat disebutkan hanya satu persatu namun tidak membaca sekolah kami dan mengharapkan Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya lahir Allah menjaga umur kita dalam sehat walafiat tambah berkah tambah istiqomah dalam kehidupan agar baik kita agar dunia dan agar akhiratnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa melanjutkan taklim rutin kita setiap malam Senin pada maghrib. Pertemuan kali ini terasa istimewa karena sekaligus pembukaan sementara menjelang Ramadan sebagaimana menjadi kebiasaan kita, kebiasaan guru-guru kita, kebiasaan ulama-ulama kita menjelang Ramadan harus ditutup-tutupin. Jangan sudah Pak, bukan Ustaz kalian sirop tapi maksudnya biar bulan suci Ramadan kita sahur ibadah, jadi fokus ibadah, ngamalin ilmu yang kita pelajari selama 11 bulan itu maksudnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di sisa dari bulan Sya'ban, Allah panjangkan umur kita menuju pada bulan suci Ramadan tahun ini keadaan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Melanjutkan pembahasan yang lalu masih tentang puasa. Ini bagian daripada persiapan kita menjelang Ramadan, menjelang bulan puasa. Ngaji tentang bab puasa. Yang begitu mestinya. Kita kalau mau ngamalin apa-apa, ngaji dulu, biar tahu dulu, biar apa yang kita lakuin sesuai dengan tuntunan yang diajarkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun itu bagian wajib. Rukun puasa berarti bagian yang wajib di dalam puasa. Rukun itu kalau diterjemahin bahasa kita tiang. Dalam bangunan tiang itu ada bagian wajib. Jadi kalau ada tiang gimana ceritanya? Gimana memasang yang lain kalau ada tiang? Kalau tiang wajib. Kalau yang lain-lain tidak wajib. Nah, rukun puasa adalah bagian yang wajib di dalam puasa. Jumlahnya ada dua, Pak. Ada dua. Yang wajib dalam puasa cuma dua, tidak lebih. Yang pertama niat. Mau itu puasa wajib, mau itu puasa sunnah, kudu niat. Sebab yang membedain mana ibadah, mana kebiasaan itu niat. Kita puasa nih. Tidak makan, tidak minum, tapi tidak dilihatin, tidak jadi puasa. Tidak jadi puasa. Berapa banyak orang tidak makan, tidak minum, bukan puasa. Entah itu diet, entah itu sebelum atau sesudah operasi dan lain sebagainya. Yang bedain dia. Jadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadis yang populer banget, hampir orangnya hafal gitu. Malah tidak hafal namanya. Inna malah malu
salah ya. Sungguh sahnya segala amal ibadah itu niat. Kemudian dalam mazhab Syafi'i niat puasa itu wajib untuk setiap hari. Puasa Ramadan namanya ya, puasa Ramadan itu wajib niatnya setiap hari. Tepatnya di malam hari untuk puasa wajib. Ya, ulangnya. Ya. Jadi wajib niat puasa setiap hari. Ya. Dan untuk puasa wajib niatnya di malam hari. Ini dalam mazhab Syafi'i asalnya ya, asal dalam mazhab Syafi'i itu ada niat yang 90 itu ada nih. Yang nawaitu sholat syahri Ramadan kulihi itu tidak ada. Dalam mazhab Syafi'i itu yang nawaitu sholat kulihi itu yang tiap malam nawaitu sholat kulihi. Wajib dalam mazhab Syafi'i tiap malam bisa niat begitu. Puasanya 29 hari, 29 kali itu niat. 30 kali tergantung ketetapan pemerintah. Itu kenapa nggak usah begitu Pak? Pemerintah atau lalu kalau besok Ramadan gitu puasa. Kayak pemerintah besok Syawal kita lebaran, udah selesai. Kayak perdebatan ya. Perdebatan itu kalau pemerintah belum menetapkan. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan itu tidak ada khilaf sebetulnya. Nggak boleh kelas-kelas kayak gini masih memperdebatkan lagi. Nggak selayaknya. Dan itu namanya pemerintah juga yang nentuin sebetulnya bukan ilmu presiden, bukan ilmu menteri. Ulama itu kan kumpul. Ulama kumpul dari berbagai ormas yang putusan-putusan yang pakar di situ. Kemudian dibayarkan ru'yatul hilal. Kelihatan nih dengan teropong, dengan alat-alat yang canggih. Nggak langsung ditetapkan. Dirapatin deh gini. Hasil rapatnya itu dari para ulama. Menteri Agama yang tahu. Menteri Agama tidak mungkin. Itu ulama itu tetap. Ulama, presiden kalau agama tinggi-tinggian. Menteri-menteri juga agama tinggi-tinggian. Itu para ulama. Itu pemerintah tinggal menetapkan. Kali-kali niatnya. Untuk puasa wajib, ya, untuk puasa wajib niatnya mesti di malam hari, Pak. Mesti di malam hari. Malam itu kapan sih? Dari maghrib sampai subuh. Itu malam itu. Dari maghrib sampai subuh. Kalau puasanya dari subuh sampai maghrib. Kalau puasa wajib mesti itu dari maghrib sampai subuh. Terserah kita, Pak. Habis buka boleh. Habis isya boleh. Kan ada yang niatnya di sholat isya. Umumnya istirahat gitu ya. Istirahat. Oh, ntar sekalian tahajud saya mah namanya gaya deh bapak nih, tahajud. Ntar semua sekalian tahajud boleh. Ntar sekalian sahur boleh. Ntar ada sahur boleh. Oh, saya mah ajar maghrib, saya mah niat boleh. Orang Allahumma ala rasul itu dia kan harus disuruh nih. Ada kira-kira, ada orang itu bismillah juga lupa. Depan dari rekor es bulan. Nah, kalau mau boleh gitu, udah boleh itu, udah boleh. Ini haji malam hari itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah ambil johor waktunya, ambil johor, mesti boleh. Jadi kalau puasa sunnah kita setengah niat masih bisa ada waktu. Gimana setengah niat itu? Namanya besok hari Arafah, besok mau puasa kan? Tergantung besok aja. Bisa begitu, tergantung besok. Kalau ada yang lahir sarapan masih hidup, kayaknya di puasa. Kalau aku jadi 11, kagak ada yang lahir, iya ada. Bisa begitu puasa sunnah. Itu jelek banget pelajaran ya, jangan. Jelek banget. Di kualitas keimanan kita itu segitu. Ya, latihan duduk doang. Tapi kalau bicara boleh puasa sunnah. Waktunya ambil johor. Jelas kira-kira ya. Tapi kalau puasa wajib ambil subuh dari maghrib sampai subuh. Kalau Ramadan puasa wajib jangan pakai niat di malam hari. Oke.
Dan kemudian para ulama dalam mazhab Syafi'i ini kan kesian keadaan gitu nih. Kita kan suka lupa. Mungkin kita lupa lihat di malam hari ini. Udah subuh kita belum lihat. Kebanyakan pikiran, iya. Lagi bentar menjelang lebaran gitu, udah mulai bocah belum punya setelan, iya. Dagingnya andil, lunas, kita kibar, ini udah lupa ya. Subuh nih, ada subuh belum lihat. Oh, belum lihat. Lupa saking banyak pikiran lebaran, iya. Maka puasanya nggak sah lagi, puasanya nggak sah lagi. Tapi meskipun nggak sah, sampai maghrib belum imsak dia. Kalau boleh makan, nggak boleh minum belum maghrib. Tapi puasanya nggak sah, nanti belum bodoh hari itu. Ini ulama nih dalam mazhab Syafi'i kesian nih. Kesian nih. Kita punya sifat lupa. Gimana ntar kalau umat Nabi Muhammad yang lupa nih? Maka disunahkan takwil atau mengikuti pendapat Imam Malik. Apa itu pendapat Imam Malik? Niat puasa sebulan lalu itu sama syarif Ramadan ini. Bahasa Indonesia ini dalam hati ini bahasa Indonesia kan. Bahasa Arabnya nggak apa-apa. Ya bahasa Indonesia dalam hati. Saya niat puasa sebulan Ramadan itu kata Allah Taala udah segitu. Hikmahnya apa hikmahnya ini? Hikmahnya kalau kita lupa yang tiap malam, jadi tiap malam kita dibaca. Ini jaga-jaga kalau lupa nih. Kalau mentang-mentang udah niatin sebulan, yang tiap malam kagak dibaca, nggak boleh. Ini jaga-jaga. Kalau lupa, niat yang tiap malam nih, karena kita udah niat yang sebulan penuh, maka puasanya tetap sah. Enak banget. Jadi nanti bimbing nih, imam pertama di sini nih, saya namanya di sini tuh niat yang sebulan dulu tuh, habis itu niat yang besok. Jelas kira-kira ya. Itu hikmah pertama. Kalau lupa tetap sah. Hikmah yang kedua, umur gak ada yang tahu. Umur gak ada yang tahu. Baru 2-3 hari mati gitu. Baru puasa 2-3 hari mati gitu. Maka tetap dicatat bakal kita pahala puasa sebulan penuh. Sesuai dengan apa yang kita niatin. Kan kita niatin mau sebulan penuh. Ya, itu benar-benar banyaknya mau kita. Itu seandainya kan itu saya tahu. Bahkan belum puasa pisan. Baru habis terawih malam pertama pulang, habis namanya tahu itu semua sehari kalau mau kulit gitu. Pulang tarawih meninggal karena udah niat sebulan penuh dapat pahala sebulan. Meninggal ya, meninggal pahalanya. Jadi 2 kali ntar niat ini pas malam pertama tuh niat buat besok kalau bisa membeli niat sebulan penuh. Kalau itu sama satu kalau bahasa artinya langsung bahasa Indonesia kalau bahasa Arabnya langsung artinya bahasa Indonesia. Sehingga pas Ramadan sebulan jelas kira-kira. Jelas nih rukun yang kedua nih, yang terakhir. Rukun yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita bahas. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya. Zakiran dalam keadaan sadar. Jadi kita hanya dituntut meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Kalau kita sadar, dong. Kalau kita kagak sadar, nggak apa-apa. Lupa. Ketika lupa, kita tidak dituntut meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Lupa makan boleh, lupa minum boleh, lupa orang itu begitu begini boleh. Ini makanya lupa gula ya. Iya, lupa makan, lupa minum, mesti ini dua nih, minum, mesti tidur dua. Pas bangun, baru sadar dia, masa ngomong ini ada dua nih. Tak ada tinggal aja ini
Gimana lagi? Kalau lupa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rezeki gede itu dari Allah Taala ya. Ya. Jadi kita hanya dituntut meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa kalau kita sadar. Kalau nggak sadar, tidak suka dalam. Kemudian muhtaran dengan keinginan sendiri. Jadi kita hanya dituntut meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dengan keinginan kita sendiri. Maksudnya gimana tuh? Kalau terpaksa nggak apa-apa. Terpaksa nggak apa-apa. Terpaksa kayak gimana sih? Yang paling ini kita kena simpan bulan puasa ini umroh ya. Pas umroh kebetulan di travelnya umroh plus ziarah ke Palestina. Iya, pas jalan-jalan ini di Gaza kita ditangkap tentara Israel. Tentara Israel ini potongan Muslim Indonesia. Lagi puasa, iya sedang lagi puasa. Kebetulan ini ada roti nih, makan. Makan. Kalau kagak yang dimakan kata tentara Israel dulu. Kok tembak kalah lu. Terpaksa nih, ingat terpaksa tuh di hati ya. Keterpaksaan itu di sini nih, di hati. Hati kita betul-betul nolak, nggak pengen. Menjerit hati kita lagi puasa, suruh makan. Tapi salah satu tujuan beragama itu kan hipnotis menjaga jiwa. Kita jangan sosok kalimat, agama sama mati enggak yang menjaga jiwa. Pakai yang begini. Kita makan dalam keadaan terpaksa, kalau kita terpaksa kan nggak batal. Tentara Israel bagi kita lanjutkan di puasa kita nggak apa-apa. Jadi jangan konyol gitu. Oh enggak, saya mau tetap tembak-tembak, jangan. Kalau kita hidup bukan tahu jawaban dari kita dulu, kita punya bini, kita punya anak. Iya, ilmu pakai ilmu, gitu jangan konyol. Iya. Kita makan dalam keadaan terpaksa, kemudian berkata, ini bagus katanya ini. Lepas, pas lepas lanjut lagi puasa. Ingat, di hati, terpaksa di hati. Kalau hati menikmati, dia bisa pak. Pas lagi dipaksa ini, roti itu nasi padang, batal. Iya. Kenapa? Sebab hatinya menikmati itu, nggak terpaksa. Jelas kira-kira ya. Yuk. Ini dua tuh berpuasa niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar dan dengan keinginan sendiri. Kalau lupa, kalau dipaksa, nggak sadar. Nah kemudian, ini bakal bahas tentang hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan puasa itu terbagi dua. Secara garis besar terbagi dua. Ada yang membatalkan pahala puasanya doang, membatalkan pahalanya doang, puasanya kagak. Jadi yang batal pahalanya doang nih, puasanya enggak. Jadi nggak perlu dikodok nanti, tapi pahalanya habis. Yang pertama membatalkan pahalanya doang, puasanya kagak. Yang kedua, ngebatalin puasanya. Beda nih. Yang kedua, ngebatalin puasanya, pahalanya. Ya apa lagi? Yang puasanya itu kan batal, pahala dari mana? Iya. Kalau dia pengen dapat pahala yang ada, puasa Anda dapat pahala amat. Iya. Jelas ya? Jadi ada dua nih. Ada yang membatalkan pahalanya doang, ada yang membatalkan puasanya, pahalanya otomatis. Yang membatalkan pahalanya doang nih, yang membatalkan pahalanya ini berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Kam min shahim, laisa lahu min siyami illa al-ju'u wal 'athsh." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar sama haus doang. Tuh yang dia dapat di dalam, nggak ada begininya. Lapar haus doang yang dia dapat. Jadi kesia-siaan. Pahala jauh. Jangan pahala, keuntungan duniawi juga ada.
pengertian dia puasa tapi pahalanya nggak ada. Jelas kira-kira. Nah, ulama nafsirin ini hadis atau menyimpulkan ini hadis, penyebabnya kata mereka adalah tiga nih. Yang pertama, ketika puasa dia melakukan hal-hal yang munkar, hal-hal yang dilarang, mana ghibah, ngomongin orang. Dari puasa itu jauhin buat ngomongin orang. Sebetulnya ngomongin orang di luar puasa juga boleh. Cuma Ramadan kita lebih ketat lagi dan kita jadikan bulan tarbiyah, bulan buat mendidik kita, kebiasaan kita jangan ngomongin orang. Biar nanti malamnya kita nggak ngomongin, habis lebaran kita nggak ngomongin orang lagi, latihan jadi Ramadan saat puasa. Meskipun kita itu haram di luar puasa, kita ngomongin orang. Karena kalau di puasa mulai berita-berita politik segala macam jauhin deh, apalagi infotainment. Ya, habis pulang kawin, habis pulang cerai, dari urusan moral kita, rugi banget kita. Dari untung moral kita rugi. Gila, terus ngadu domba, kemudian bohong, terus mandang sesuatu yang haram, atau memandang sesuatu yang halal tapi pakai syahwat. Gimana? Memandang sesuatu yang halal tapi syahwat. Ini mohon maaf nih kalau saya ngomong blok, kalau dianggap blok. Makanya ngelihat kucing, halal nggak ya kucing? Halal kan ya kucing halal ya? Kucing halal. Tapi dia kucing ini pakai syahwat nih. Lihat kucing aja yang ngomong. Dia lihatnya pakai syahwat. Habis pahala puasa. Wah, banget ya? Banget. Iya. Akhirnya semua ucapan, semua perbuatan yang dipandang buruk sama agama menjadi saat puasa. Karena itu bisa menghabiskan pahala puasa. Itu yang pertama. Orang nggak dapat pahala dari puasa ini gara-gara itu. Yang kedua, niat dia puasa apa? Ria ya? Ria itu pengen dialami, termasuk ujub. Ketika puasa dia bangga diri, rasa hebat dia, rasa suci. Apalagi dia memandang di puasa nih, karena gue nih, karena gue aja hebat. Jadi bukan, kalau itu ada taufik dari Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak bisa, nggak ada taufik dari Allah Ta'ala, nah itu bisa sakit. Atau kondisinya betul-betul berat, betul dia nggak bisa puasa. Ada tujuh. Bangga merasa, oh ini boleh gue nih. Oh ini kekuatan gue nih, kemampuan gue nih. Mana yang lain? Sombong. Jelas kira-kira. Itu juga sama tuh, bikin puasa kita gak ada nilai nih. Kemudian yang perlu kita perhatiin yang ketiga, kata ulama, berangkat daripada hadis tadi, yang bikin kita gak dapat apa dari puasa kita, ya, adalah kita sahur sama buka dengan garam haram. Puasanya cakep banget, gak gibah, dari kesombongan, sahur yang mau buka. Ayam tetangga dari kilo bawahnya. Ya, rambutan tetangga biasanya mau gila. Nah, itu sama. Ini gak ada apa. Ya, kira-kira ya. Itu perkara yang batalin pahala puasanya. Puasanya kayak batal, enggak? Puasanya juga batal, begitu dong. Belum pahalanya udah habis. Nah, kemudian yang kedua, yang membatalkan puasanya, pahalanya otomatis ya. Puasanya batal, ya. Nah, di sini ada banyak nih. Di antaranya yang pertama murtad. Mau bilang dari murtad itu keluar dari ada keislaman. Banyak contoh murtad. Dari puasa, dari maki nabi, dari maki malaikat, dari puasa dikasih panas, dari puasa dikasih hujan di mulai. Kasih hujan mulu, kita lagi jelas saya kira-kira.
Yang gitu. Iya gitu. Khawatir itu jatuhnya ke nyela malaikat. Bahkan bisa jadi nyela Allah Ta'ala. Itu terima emang itu nyela itu dia berpikir enggak? Dia gitu. Ya. Nah kalau itu lebih di apa? Dalam kondisi puasa, bisa kali itu. Murah kan, bilang tadi. Kalau itu banyak, nggak harus pindah agama. Tapi dikatakan keluar daripada keislaman. Gara-gara kita nggak bisa menjaga mulut kita, mulut yang melecehkan nilai-nilai agama. Perbuatan yang dipandang melecehkan nilai-nilai agama, keyakinan yang dipandang melecehkan nilai-nilai agama. Jadi, bukan. Kemudian yang bisa batalin puasa adalah dua perempuan, haid, nifas, kelahiran. Perempuan doang itu mah kagak. Haid, nifas, kelahiran. Kemudian yang ketiga, gila. Walau sebentar, batal. Gila walau sebentar, sebentar dulu. Kemudian yang keempat, pingsan. Pingsan kalau seharian penuh. Beda gila, kalau gila sebentar doang di siang hari batal. Tapi kalau pingsan itu baru batal atau tidak mengesahkan puasa kalau berlangsung seharian penuh. Nah seharian penuh itu kalau puasa itu dari sebelum subuh udah pingsan, baru bangun habis maghrib. Ya, sebelum beduk subuh dia udah pingsan, beduk maghrib dia masih pingsan ya. Dan itu seharian penuh tuh puasanya biasa. Tapi kalau ada mendusinnya sah puasanya. Ya, umpamanya nih, ada sebelum subuh dia udah pingsan, menjelang maghrib orang lagi repot, yang pinanya ini dibangun, puasanya sah. Ya, kenapa ada seharian itu? Menjelang maghrib itu panas, enak banget ya, enak banget mendusin, langsung disikat yang langsung langsung buka, banget. Tapi nggak mau pingsan, itu mah enak, tidur nggak enak, pingsan. Tapi dulu nggak batal gitu. Batal umpamanya pingsannya habis subuh. Habis sholat subuh kita pingsan. Bangun-bangun isya sah juga puasanya. Kenapa nggak sah juga? Nah kemudian yang kelima yang bisa batalin puasa adalah jima, hubungan badan suami istri. Ya itu jima atau hubungan badan sama suami istri. Bukan cuma batal, bukan cuma sekedar batal. Ada dendanya, Yang kena denda si suami doang, istrinya. Istri sekedar batal aja. Jadi yang batal ini dua-duanya, suami batal, istri batal, kalau jima. Tapi istri batal kok, nanti wajib dikodok. Nah kalau suami selain batal, yang nanti wajib dikodok ini dikena denda. Dendanya apa? Dendanya ini bukan pilihan, tapi sesuai dengan urutan. Yang pertama, dia mesti memerdekakan budak. Nah, budak gak ada kan? Langsung ke yang kedua. Karena budak gak ada di kita. Kita gak ada budak. Dimana-mana juga gak ada yang budak kan. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ya, sebulan lagi orang kita. Kayak kuat melenoy. Ini 2 bulan berturut-turut. 60 hari. Batal. Ulang lagi dari awal. Malah batalnya dari ke-60 lagi. Ya, sial banget ya. Batalnya dari ke-60. Ulang lagi dari awal. Berat kan berat. Nah kalau nggak bisa, yang terakhir nih. Bukan pilihan ya. Kalau nggak bisa yang kedua, yang ketiga nih. Nggak bisa lagi gimana sih? Nggak bisa tuh kayak mau ini punya penyakit mah. Kok nggak bisa deh? Itu dia coba berkali-kali puasa nggak sanggup kondisi dia. Nah boleh diganti dengan kasih makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin
masing-masing 1 mol. 1 mol itu nggak sampai 1 liter, 0,8. Anggap seliter, siapin 60 liter. Kalau beras 60 liter, siapin tuh. Kemudian bagi-bagi ke 60 orang. Ya. Nggak bisa dikumpulin cuma beberapa orang, pokoknya 10 orang. Masing-masing 6 nggak bisa. Harus 60 orang. Jadi bagi samperin aku. Jangan diundang kan begini, ini undang orang gitu yang istimewa doang. Kita samperin atau 60 orang kayak gini. Berarti juga kita dari kami miskin di mana sekarang? Ya, alhamdulillah orang Israel sejahtera semua. Amin. Ya, itu susah. Jadi kami miskin. Intinya dari puasa jangan laguan ya, jangan laguan. Kita yang malam juga, ada waktunya. Ya, habis tarawih, nggak kuat banget lah. Pas ajar maghrib, berapa ajar maghrib? Iya, tak sebelum maghrib. Ya, itu batalin ya, manis ya. Ya, diri kita sudah ada manis tuh. Berapa? Enggak banget sih. Jima ya, jima. Kemudian yang keenam, yang bisa batalin puasa adalah masuknya benda dunia. Masuknya benda dunia ke dalam tubuh lewat jalur terbuka. Jalur terbuka apa? Mulut. Mulut ini Pak, ini kalau udah lewat tenggorokan ya. Hidung juga sama. Kalau udah lewat ini, pangkalnya. Ya. Mungkin kalau nggak ada mungkin. Belum mungkin belum sampai pangkal hidung. Ya. Begitu tuh kayak umur nggak ada umur. Kalau udah lewat ini, laklakan nih ya. Begitu laklakan nih, nggak tahu. Kuping termasuk lubang terbuka. Kecuali Imam Ghazali kuping nggak masuk. Jadi yang penyakit kuping mau gatal air, ya mesti orang kuping dan sebagainya boleh katakan Imam Ghazali. Tapi ulama lain kuping termasuk. Ada orang luar, dua malah termasuk jalur langsung masuknya benda dunia ke dalam tubuh lewat jalur-jalur itu apa kata? Ini benda dunia. Di dalam kitab Al-Yawmul Badinah, kalau yang masuk adalah benda surga, nggak batal. Benda surga nggak batal. Gimana benda surga? Kalau kan bisa Siti Maryam, beliau tinggi dalam perawatan bisa dunia. Tinggal di sebuah rumah, nggak ada yang masuk itu nggak bisa dunia. Kalau bagi beliau, Nabi Zakaria itu seorang nabi dan rasul, nabi itu yang melakukan Siti Maryam. Seandainya Nabi ada perempuan, Nabi berhasil. Sayangnya Nabi Rasul nggak ada perempuan. Nabi nggak ada Nabi Rasul, padahal makhluk itu luar biasa bukan isi Allah. Bisa tanya mereka. Kalau misalnya kita begini deh, ketika dia masuk ada makanan atau buah-buahan yang ada bukan pada musimnya. Lagi nggak musim durian ada durian lagi. Lagi nggak musim rambutan ada rambutan. Pas ditanya, dari mana nih? Ini dari Allah. Allah kalau ngasih rezeki kepada hamba yang kehendaki, nggak pakai hitung-hitungan. Nggak main musim-musiman. Siapa yang bawa kita? Itu bukan barang dunia itu barang surga. Seandainya lagi puasa kita makan itu, nggak batal. Itu jangan begini, bersama kita. Ini dari mana kita? Nggak ada yang jawab. Jangan ini sekedar tahu doang. Kalau barang surga yang masuk adalah cuma ini bukan kelas kita ya. Bukan kelas kita sebenarnya yang ini. Oh, iya. Ya seperti ini ya. Nah kemudian gimana itu hukum jarum suntik? Nah, jarum suntik kan masuk sesuatu ke dalam tubuh. Jarum suntik Pak, ini terjadi ikhtilaf ulama. Nah, gampangnya ini gampangnya. Ada ulama yang berpendapat jarum suntik mutlak tidak batal dengan alasan tidak terpilih lewat jalur yang tadi kita sebutin. Batal, mutlak tidak batal. Ada yang bilang ulama, ada yang bilang mutlak batal. Kenapa?
masuk dalam tubuh. Jadi tinggal terserah kita mau pakai pendapat yang mana. Kalau kita mau gampangnya, mutlak nggak batal. Nggak apa, jadi ingat, jadi ingat. Ya. Nah, cuman yang paling satu nih, pakai pendapat yang ketiga nih. Pendapat ketiga itu dia di tengah-tengah. Jadi tergantung. Kalau yang disuntikin ke dalam tubuh kita adalah obat, nggak batal. Tapi kalau yang dimasukin ke dalam tubuh kita lewat jarum suntik adalah asupan gizi, ya suplemen nih biar kita kuat puasa, nah itu batal itu. Itu dia. Disuntik biar kuat puasa. Syukur kalau disuntik, itu batal itu. Batal itu. Ya. Tapi tetap kalau pakai pendapat yang pertama, niat itu pun tetap nggak batal. Cuma yang tidak nih, kalau soalnya ini tidak nih. Ya, tergantung yang dimasukin lewat jarum suntik dalam tubuh kita itu apa? Obat atau gizi, suplemen. Nah, kemudian yang ketujuh, semuanya delapan Pak, tinggal dua lagi berarti. Bisa. Yang ketujuh al-istimna. Al-istimna. Istimna dari kata mani. Istimna. Istimna itu sengaja keluar mani. Ya, sengaja keluar mani. Kalau segini apa sekarang? Mani, ya. Mani, masturbasi. Istimna, itu batal. Istimna batal. Berarti kalau nggak sengaja, kayak mimpi, nggak batal mimpi. Mimpi jima, sampai basah, sampai lepek, nggak batal. Kenapa nggak sengaja? Yang batal itu sengaja. Istimna, sengaja keluar mani. Kemudian dalam permasalahan keluar mani, di sini disimpulkan ulama. Terkadang ada yang batal, terkadang tidak batal. Yang batal itu di dua keadaan. Yang pertama istimna, istimna itu sengaja keluar mani. Jadi saya ulangi ya. Keluar mani ini. Itu ada yang batal, ada yang nggak batal. Jelas? Yang batal dua keadaan batal ini. Yang pertama istimna, sengaja mutlak pakai cara apapun harus sengaja batal. Mohon maaf, pakai tangan atau yang halal, tangan istri, oral. Atau mohon maaf, nonton video nggak beres. Atau yang lainnya. Kalau sengaja dengan keluar mani kan. Yang kedua, nggak sengaja keluar mani, tapi dia nyentuh istrinya tanpa menghalang. Nggak jima nggak nyentuh. Kata lagi puasa, pegang-pegang tangan. Kata lagi puasa, ini mesra-mesraan itu. Dia sentuh kulitnya, dia usap-usap, dia belai-belai gitu. Untuk istri-istri. Istrinya lagi pegal lagi ya, ambil dijejetin. Keluar. Rumah mana sahabat ini? Ini keluar. Batal Pak, batal. Meskipun nggak sengaja keluar mani. Kenapa? Sebab ada sentuhan kulit sama istrinya. Jelas ya? Cuma sama istri orang ya, apalagi istri orang. Ini juga acau. Nah sekarang yang nggak batal nih, keluar mani nggak batal. Idza kharaja min yurku basyara. Ketika keluar tapi tidak sentuhan kulit. Seperti melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat.
atau ngelamun, atau mikir, ngayal. Itu kalau keluar nggak batal. Tapi ingat, bukan istilah ya. Istilah itu sengaja. Kalau melihat, ngayal, sengaja pengen keluar mandi, batal. Jelas. Itu mau mutlak. Pakai cara apapun kalau sengaja batal. Termasuk melihat, termasuk ngayal. Ini mah nggak ada sengaja nih. Dilihat ingat nih kalau bicara pahala nggak ada nih, itu dibahas nih. Pahala nggak ada. Kita bicara batal di pasang ini. Dia lihatin, dia nggak sengaja pencorangan juga. Biasanya nggak apa-apa, orang dia doang, nggak tahu lagi kenapa dia keluar, nggak batal. Jelas ya? Atau ngelamun, dia ngelamun jorok tuh di pasang. Kalau bicara pahala udah habis nih batalnya dia. Jadi ngelamun jorok nih. Dia nggak sengaja, nggak ada niat pengen keluar lagi. Pas lagi ngelamun keluar, nggak batal. Jelas ya? Tapi kalau tadi emang sengaja batal. Ini nggak sengaja, emang orang sakit. Jadi ngelamun gimana? Dia keluar, nggak batal. Kemudian termasuk yang nggak batal juga. Ketika keluar ada sentuhan, tapi pakai penghalang. Untuk gimana caranya? Dia belai-belai istrinya. Jadi sila kalau pernah lagi, habis sholat berjamaah. Ya. Istrinya mau cium tangan dia, cium tangan pun memang ada. Terus dia nggak sentuhan langsung, dilawat pakai mukena. Ya. Cium nggak sentuhan kulit. Nggak tahu kenapa lagi lubang namanya sama, dia keluar di sekarang. Iya. Maka adalah kenapa sebab ada penghalang. Jelas kira-kira ya. Itu terkait dengan istimna. Gimana hukum cium gini? Iya, hukum cium gini nih lagi puasa cium gini nih. Namanya Allah di lain. Ini cium gini ya, ini. Cium ini hukumnya haram lagi puasa. Haram in kana tu'ariku syahwatan, kalau bisa membangkitin syahwat. Jadi ini kalau membangkitin syahwat haram hukumnya lagi puasa ini. Tapi kalau tidak membangkitkan syahwat, maka fakhilaful aula sebaiknya tinggalkan. Makruh. Ya. Jadi kalau lagi kerja nih, berangkat kerjaan cium tangan nih. Ya. Atau biasa kita cium-cium. Kalau lagi puasa, maaf sebaiknya tinggalin. Tapi kalau mau bangkitin syahwat, hukumnya kalau nggak bangkitin syahwat, kalau lagi puasa, mau layaknya kakak dulu. Kakak dulu jelas ya. Nah, sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir yang bisa batalin puasa adalah al-istiqomah. Apa istiqomah? Sengaja muntah. Muntah dengan sengaja. Jelas ya? Muntah dengan sengaja. Sekalipun nggak ada yang balik lagi. Sekalipun nggak ada yang balik lagi di dalam. Muntah keluar nih. Muntahnya sengaja, nggak ada yang balik lagi di dalam tubuh kita. Kalau muntahnya sengaja, maka batal. Gimana kalau muntahnya nggak sengaja? Kalau nggak sengaja muntah, ini kan orang jalan mobil. Sekalian mobil dia jalan-jalan. Makan sehari itu apa mobil? Mobil, Bukan. Kan nggak sengaja tuh, nggak sengaja, maka nggak batal. Kalau nggak balik lagi, kalau balik lagi batal benar. Muntahnya nggak sengaja muntahnya nggak sengaja. Tapi pas dia lagi muntah, udah nyampe di gigi. Udah. Saya kan ini mau keluar, batal itu batal. Jelas ya, muntahnya nggak sengaja, tapi masuk lagi juga sengaja. Itu batal. Jelas kira-kira ya. Nah, itu juga muntah bisa. Dengan sengaja 8 perkara yang bisa batalin puasa. Sholat, melakukan sebagai membiasakan. Kita pengen mengumpul suci Ramadan yang nggak ada
kita bebas, nggak punya sambutan dengan orang, bukan cuma sambutan gituan, ya misalnya ya utang juga nasi sebelum puasa gitu, tapi lebih daripada itu kita nggak punya sambutan masalah dengan orang, ya karena kalau kita masih punya sambutan dengan orang, ya bikin masalah dengan orang, punya kebencian, punya permusuhan, gontok-gontokan, maka kita bakal jadi golongan yang terhalang dari ampunan Allah Ta'ala. Malam-malam mulia, malam nisfu Sya'ban, awal Rajab, awal Ramadan, malam-malam Ramadan, atau Lailatul Qadar, malam di mana Allah memberikan ampunan, musyahid, orang yang masih menyimpan permusuhan di dalam hatinya, menyimpan kebencian, masih gontok-gontokan orang, ada tertentu. Makanya di bulan Ramadan itu diantara itu kumpul, yang terakhir kali biasanya manis-manis itu. Yang otomatis biasanya curah tuh sampai makan-makan. Jadi kenapa? Kita saling berlatih, saling ikhlasin, ya, saling maafin kesalahan di antara kita. Di malam Senin, biasa termasuk bukan termasuk orang yang paling banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong, potensi salah itu besar. Potensi nyakitin orang itu besar. Kita yang melakukan, saya minta kepada jemaah, mohon dikasih, mohon dimaafin, mohon diwakili. Itu bahasa ini, ya masih tidak ada, itu nggak ada bilang, nah, kalau nggak ada yang ada. Tapi seandainya ada salah saya, maka salah saya orang mati. Jadi pastikan ya, nggak sampai kami. Mudah-mudahan kalau berkali sekali kita isi satu bulan Syaban, maupun dari bulan Ramadan, kalau kita mulai mengatasi kesalahan kita satu dengan yang lain, mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Hingga nanti kita lebaran, suci, nggak ada dosa, kayak baik yang lalu ya. Mungkin bisa dari saya, lebih kurang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.